Halo semuanya, siapa nih yang udah gak sabar dengerin podcast series Indonesia Remaja dan Narkoba Part 2? Nah, kali ini kita akan ditemani dengan Bapak Dr. Hari Nugroho MSc selaku Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional. Wah, kayaknya keren nih. Yuk simak isi podcastnya. Pak Hari, menurut Bapak Hari nih, dari beberapa berita yang kami baca, itu Indonesia ini dikenal sebagai pangsa narkoba terbesar di Asia. Ini apakah betul atau bagaimana Pak Hari? Ya, kalau kita melihat situasi dan kondisi penyalahgunaan zat di Indonesia, ya, memang saat ini Indonesia menjadi dia tidak hanya tempat transit ya. Kalau dulu Indonesia itu jadi tempat transit, tapi dengan kondisi sekarang banyak juga kemudian produsen-produsen mafia narkoba itu kemudian menjadikan Indonesia itu sebagai basis untuk produksinya ya, terutama untuk produksi-produksi yang sifatnya adalah kitchen lab seperti itu ya. Jadi berkamuflase dengan lab-lab yang kecil ya di skala rumah tangga. Kemudian yang kedua adalah karena memang pangsa pasar ya yang ada di Indonesia itu cukup besar gitu ya, dengan penduduk yang besar, dengan kemudian juga harga yang istilahnya menggiurkan ya untuk mereka menjual narkoba di Indonesia. Jadi memang Indonesia ini sekarang jadi ya salah satu tempat yang favorit untuk para sindikat itu menjual narkobanya gitu. Jadi dan kita bisa lihat dengan tangkapan-tangkapan yang dilakukan misalnya oleh kepolisian ataupun misalnya oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu banyak sekali diungkap kasus-kasus dengan narkoba yang ditemukan atau barang buktinya itu sangat besar gitu ya, 50 kilo, 100 kilo, 200 kilo, atau bahkan beberapa waktu yang lalu pernah sampai sekitar 1 ton seperti itu. Jadi ini adalah salah satu hal yang bisa kita lihat membuktikan bahwa Indonesia itu memang menjadi pangsa pasar yang menggiurkan untuk para sindikat narkoba kayak gitu. Oh begitu Pak, jadi udah bergeser ya Pak, Indonesia dari hanya transit sekarang sudah menjadi kayak pabrik gitu ya Pak, seperti pabrik ada produksi narkoba atau narkotika di Indonesia seperti itu ya Pak? Iya, produksinya tentu saja jangan dibayangkan kayak pabrik-pabrik ini ya, maksudnya konvensional seperti itu. Tapi untuk produksi narkoba itu memang lebih banyak sifatnya adalah clandestine gitu ya, kitchen lab. Jadi ya lab-lab kecil ya, tapi produksinya memang sangat ya cukup menggiurkan ya, atau cukup banyak untuk kemudian bisa ya merusak anak-anak muda kita ya dengan narkoba, khususnya kristal metamfetamin yang banyak sekali sekarang ini disalahgunakan di Indonesia seperti itu. Oh, baik Pak. Berarti itu artinya juga bahwa Indonesia mempunyai investor ya yang banyak terkait, berarti kan tergiur dengan komoditas narkoba seperti itu ya Pak? Ya kita nggak bisa bilang gitu juga sih. Memang kejahatan narkoba itu kan istilahnya extraordinary crime ya, dan itu sifatnya adalah transnational crime yang seringkali juga ada keterlibatan sindikat internasional gitu, dengan ya banyak mungkin manipulasi orang-orang kita misalnya yang menjadi misalnya pekerja di luar negeri, atau misalnya juga mungkin mereka bekerja sama juga dengan sindikat-sindikat lokal seperti itu. Jadi ini memang suatu ya extraordinary crime dan seringkali sifatnya adalah transnasional. Baik Pak, terkait tersebut apa saja sih Pak kebijakan atau program terkait pengendalian narkoba dari BNN sendiri Pak? Atau drug policy di Indonesia, kalau kita ngomongin terutama ada dua hal ya yang utama yang dilakukan, yaitu adalah supply reduction ya, bagaimana kita mengurangi pasokan ya, supply daripada narkoba yang masuk ke Indonesia. Yang kedua adalah demand reduction ya, pengurangan permintaan gitu ya, seperti halnya hukum ekonomi ya, kalau ada permintaan di situ ada pasar. Nah ini dua-duanya ini kemudian dilakukan upaya-upaya untuk
mereduksi hal tersebut gitu ya. Supply reduction kita tahu lah itu ada unsur tentu saja adalah penegakan hukum ya, dengan adanya Undang-Undang 35 tahun 2009. Kemudian bagaimana dengan demand reduction? Demand reduction itu dilakukan dengan cara tentu saja adalah yang pertama adalah prevention gitu ya, pencegahan dalam hal ini adalah pencegahan supaya orang tidak menjadi pasar ya, tidak menjadi konsumen daripada narkoba itu sendiri ya, dengan yang kampanye, kemudian juga acara-acara yang memahamkan apa sih bahayanya ketika orang menyalahgunakan zat seperti itu ya. Dan juga pada akhirnya nanti adalah upaya-upaya yang sifatnya kuratif dan rehabilitatif gitu, yang kemudian orang-orang yang sudah terlanjur misalnya mengkonsumsi ya, sebagai bagian dari juga pencegahan sekunder dan tersier seperti itu, kemudian diterapi, ditreatment ya. Apalagi dengan Undang-Undang 35 itu sebetulnya ada semangat untuk bagaimana mereka-mereka yang mengalami gangguan penyalahgunaan zat ini bisa mengakses terapi dan rehabilitasi yang tersedia ya. Kalau dulu mungkin dengan undang-undang yang lama gitu, itu orang tuh takut misalnya untuk mengakses terapi treatment karena paradigma yang dilakukan atau paradigma penanganannya adalah masih berkutat pada masalah hukum saja semata, tidak memandang bahwa ini adalah sebagai public health problem gitu ya. Masalah Undang-Undang 35 ini ada upaya bahwa mereka-mereka yang menyalahgunakan, mereka-mereka yang kemudian mengalami kecanduan diberikan terapi dan rehabilitasi. Ini yang dilakukan di dalam rangka demand reduction selain daripada pencegahan tadi. Yang ketiga adalah tentu saja bagaimana orang-orang yang sudah mendapatkan terapi dan rehabilitasi tadi kemudian tidak relapse ya. Kalau kita tahu bahwa penyalahgunaan yang sifatnya adalah relapse, ini harus menjadi perhatian kita bersama ya, karena ada kemungkinan relapse yang itu harus kita jaga ya. Dan ini di dalam pendekatan kesehatan masyarakat tentu saja ini adalah pendekatan pencegahan tersier ya, bagaimana kemudian orang yang sudah terlanjur misalnya menggunakan zat, memakai narkoba, kemudian setelah mendapat terapi dan rehabilitasi ini dijaga supaya tidak kembali kepada pola pemakaian zat yang adanya demand reduction berarti juga bisa secara tersimpulkan bahwa ternyata juga banyak yang menggunakan dalam kata singkatnya ya Pak, banyak ditemukan. Nah, saya pengen tahu Pak, kalau dari data-data BNN atau sebagainya, bagaimana sih kondisi lapangan dan data pengguna atau pengedar dari narkoba tersebut di Indonesia? Iya, jadi memang para pengguna narkoba di Indonesia tentu saja kalau kita ngomongin soal prevalensinya gitu ya, tentu itu naik dan turun gitu ya. Tetapi memang berkisar ya di kurang lebih sekitar 1,77% itu ya orang yang kemudian mempunyai gangguan penggunaan zat seperti itu. Dan kita bisa melihat bahwa banyak sekali mereka-mereka yang ya, jadi di Indonesia ya kalau kita ngomongin soal prevalensi tentu saja prevalensi itu naik dan turun ya setiap tahun gitu ya. Dari survei terakhir yang dilakukan oleh BNN yang bersama dengan LIPI, itu angka prevalensi itu berkisar sekitar 1,77% seperti itu. Dan kalau berbicara soal penyalahgunaan zat, kita harus bisa membedakan gitu antara apa yang disebut pecandu, kemudian orang yang menggunakan zat dia secara reguler dan juga eksperimen. Sebenarnya kalau yang disebut sebagai pecandu ya, atau orang dengan adiksi atau dengan gangguan penggunaan zat ya, itu jumlahnya tentu saja sangat sedikit gitu ya, sekitar 900 sampai 1 juta orang. Sebagian besar justru adalah hanya merupakan eksperimental user gitu, jadi orang yang coba-coba menggunakan zat ya. Kalaupun ada sebagian lain kita marahan gitu, orang baru eksperimen kemudian dianggap sebagai pecandu. Nah, ini yang kemudian menjadi permasalahan gitu. Tidak semua orang itu butuh misalnya rehabilitasi yang sifatnya adalah rawat inap ya, seringkali hanya tadi ya intervensi-intervensi yang singkat seperti itu. Nah, ini yang harus kita bedakan agar supaya
orang ngerti gitu bahwa semua orang yang menggunakan narkoba itu adalah pecandu. Kebanyakan pertama untuk narkoba ini sifatnya kebanyakan adalah ekstrim. Ini penanganannya tentu saja akan berbeda dengan mereka-mereka yang mengalami kecanduan ya. Kadang-kadang banyak orang tua ataupun di sekitar masyarakat yang kemudian ya karena tadi paniknya gitu ya, semuanya kemudian dianggap sama, bahwa mereka yang baru eksperimen itu kemudian harus dilakukan rehabilitasi yang sifatnya rawat inap dalam jangka panjang seperti itu. Padahal itu seringkali tidak bermanfaat gitu, justru menumbuhkan misalnya rasa ketidakpercayaan dengan keluarga, kemudian juga mereka mungkin belajar yang jelek gitu ya dari situasi ketika berinteraksi dengan mereka-mereka yang sudah mengalami adiksi seperti itu. Jadi ini yang harus dibeda-bedakan, makanya treatment atau terapi seperti itu harus juga diberikan sesuai dengan kebutuhannya ya. Tidak bisa kemudian disamaratakan bahwa si A yang baru coba-coba itu kemudian dilakukan penanganan dengan cara rehabilitasi rawat inap selama 12 bulan misalnya. Si B yang juga punya problem dengan penggunaan zat dan masuk dalam tahap kecanduan juga sama dilakukan treatment 12 bulan. Nah ini tentu saja nggak bisa begitu ya. Treatment itu harus dilakukan kemudian secara proporsional sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian dari treatment tadi kan ternyata treatment itu dilakukan penggolongan ya Pak ya? Ya. Dari pengguna eksperimen maupun pencandu, dan kemudian jika kita melihat ada hukuman bagi keduanya itu berbeda Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak Hari? Ya, kalau kita ngomongnya adalah dengan pendekatan kesehatan masyarakat, tentu kita tidak melakukan pendekatan dengan pendekatan moral semata gitu. Jadi pendekatan approach ya di dalam bidang adiksi itu berkembang gitu. Ketika dulu di awal misalnya di tahun-tahun yang lampau ya, di tahun 1990-an seperti itu ya, sampai tahun 50-an 60-an ya, paradigma bahwa adiksi adalah sebagai gangguan moral ya yang harus dihukum itu dominan gitu. Tetapi di dunia sekarang ini tidak demikian gitu ya. Adiksi itu adalah masalah kesehatan masyarakat. Adiksi itu adalah disease gitu ya, gangguan penyakit yang target organnya adalah otak, yang kemudian tentu saja akan berpengaruh pada perilaku dan lain sebagainya. Nah, Undang-Undang 35 sebetulnya sangat tadi ya mengharapkan bahwa mereka-mereka yang mengalami gangguan penggunaan zat itu ya dilakukan pendekatan dengan pendekatan public health approach gitu, di mana mereka kemudian bisa ya melaporkan dirinya ya. Melaporkan dirinya itu dalam artian adalah mengakses layanan terapi dan rehabilitasi di tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah ya. Terutama adalah misalnya puskesmas ya, rumah sakit, kemudian rumah sakit jiwa gitu ya, kemudian klinik-klinik yang ditunjuk ya seperti kliniknya BNN gitu, ataupun di lembaga-lembaga atau tempat treatment yang dikelola oleh lembaga swadaya masyarakat seperti itu yang sudah ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor. Nah, kenapa kemudian lapornya nggak ke misalnya aparat penegak hukum seperti itu? Karena tadi memang semangatnya adalah semangat kemudian menggunakan public health approach gitu, agar para atau orang yang mengalami gangguan penggunaan zat ini bisa dilakukan treatment dengan tepat ya, sebagai upaya demand reduction. Namun kita bisa melihat ya di lapangan bahwa persepsi yang demikian itu masih belum padu gitu ya. Misalnya aparat penegak hukum lebih memandang ya undang-undang itu sebagai ya, hitam putih gitu ya. Misalnya orang yang menggunakan zat ya karena dia memiliki, menguasai gitu ya, tetap dikenakan kemudian pasal yang sifatnya adalah pidana ya, padahal meskipun tidak ada upaya untuk misalnya menjual gitu atau dia bagian dari sindikat. Ya masih ada yang belum memahami hal ini itu. Memang sebagian besar aparatur penegak hukum ya sudah mulai paham untuk kemudian lebih mengedepankan pendekatan kesehatan masyarakat.
Nah, ini yang harus dipahami bersama ya. Ketika kemudian para atau orang yang mengalami gangguan penggunaan zat ataupun keluarganya kemudian datang ke tempat-tempat atau institusi penerima wajib lapor tadi, maka tempat tersebut akan melakukan upaya assessment ya, upaya menilai seberapa parah sih ini orang gitu ya, seberapa parah sih orang tersebut menggunakan zat. Apakah tadi baru dalam tahap eksperimen, apakah memang dia adalah pengguna yang reguler, yang rutin, ataukah sudah masuk ke dalam tahap kecanduan ya. Kalau sudah masuk tahap kecanduan itu artinya ya tadi sudah ada ya, gangguan secara fisik maupun secara psikis seperti itu. Tentu ini pendekatannya akan berbeda-beda ya dalam membuat treatment plan, dalam membuat rencana terapi nanti masing-masing akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pribadi tersebut ya, sesuai dengan severity atau tingkat keparahan dari penggunaannya. Dan di dalam assessment tersebut tidak hanya dilihat dari segi tingkat keparahan penggunaannya, tetapi juga hal-hal yang terkait ya, yang bisa jadi merupakan sebab ataupun merupakan efek dari penggunaan zatnya ya. Misalnya adalah situasi psikososialnya seperti apa ya, konflik yang terjadi di antara dia dengan orang lain, kemudian juga misalnya soal dukungan hidupnya, apakah dia mempunyai pekerjaan, apakah dia ada yang mendukung dari segi misalnya finansial atau mendukung dari segi tempat tinggal ya, ataukah dia homeless ya, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian akan dilihat ya secara komprehensif, bagaimana kemudian orang dengan gangguan penggunaan zat ini di treatment ya, di terapi sesuai dengan kebutuhan yang dia miliki. Jadi ini yang harus kita tekankan ya, karena pandangan masyarakat secara umum ini kebanyakan lebih senang dengan pendekatan-pendekatan yang sifatnya adalah moral tadi ya, yang seorang yang kemudian tadi tergelincir ke dalam penyalahgunaan zat itu kemudian pokoknya harus dihukum ya, pokoknya harus dipenjara dan lain sebagainya, padahal dia juga mungkin ya tidak berdaya dengan misalnya masalah kecanduannya gitu, pengen berhenti tapi nggak bisa karena memang tadi secara organobiologi misalnya itu sudah ada gangguan di dalam otaknya misalnya tadi ya, karena penggunaan zat yang lama seperti itu. Nah ya tugas kita bersama ya untuk menyuarakan bahwa pendekatan masyarakat ini penting ya. Ketika kemudian pendekatan ini dilakukan, maka kita juga akan bisa berupaya mengurangi stigma yang terjadi ya, karena tadi stigma tadi ya, pecandu itu nggak bakalan bisa berubah gitu, pecandu itu harus dijauhi, itu adalah sampah masyarakat gitu ya. Stigma tadi justru membuat mereka lari dari proses terapi gitu. Dan kalau kita bisa tadi ya melakukan perubahan ya dengan pendekatan kesehatan masyarakat, maka kita akan bisa mengurangi stigma. Dan banyak sekali orang-orang yang tadinya mengalami gangguan penyalahgunaan zat kemudian bisa berubah ya, menjadi pribadi yang lebih baik, bahkan sukses di dalam hidupnya. Seperti itu. Baik Pak, itu tadi yang sudah Bapak jelaskan itu kan bagi pengguna yang ingin keluar dari zona narkotika namun tidak bisa karena telah mengalami kecanduan seperti itu. Lalu bagaimana hukuman bagi pengedar Pak? Ya tentu saja kalau orang yang masuk ke dalam jaringan ya sindikat peredaran narkoba tentu akan berbeda gitu ya. Namanya mengedarkan, membuat kerusakan di tengah masyarakat, yaitu tentu saja adalah suatu kejahatan gitu. Jadi mereka ada hukuman tergantung pada peran ya masing-masing seperti itu. Apakah sekedar tadi mengedarkan, apakah dia misalnya adalah pemilik daripada narkoba tersebut ya, apakah dia sindikat ya, bagian dari istilahnya ya rajanya sindikat gitu yang mengendalikan peredaran dan seterusnya ya. Dan di Indonesia memang tadi hukumannya bertingkat gitu ya, sesuai dengan ya aturan perundangan tadi ya, dari hukuman kurungan ya, kemudian hukuman denda gitu ya, kemudian juga sampai pada hukuman mati gitu ya, sampai pada hukuman mati.
Nah, ini yang ada di dalam undang-undang kita gitu, tergantung dari peran masing-masing ya. Ya, pengedar biasa akan berbeda dengan pengedar sekaligus yang memodali gitu ya. Juga akan berbeda dengan mereka-mereka yang kemudian terlibat sebagai istilahnya adalah pengendali daripada sindikat tadi ya. Misalnya kita bisa lihat contoh misalnya kayak Freddy Budiman yang sudah dihukum mati, itu adalah bagian dari istilahnya ya bosnya sindikat gitu ya, bosnya mafia narkoba yang ada di Indonesia gitu, sehingga kemudian hukumannya adalah hukuman yang berat tadi ya, hukuman mati. Sementara mungkin pengedar yang kecil-kecil tadi ya, yang misalnya dia juga sekaligus pecandu segala macam, yang dia kerja seperti itu supaya dapat uang untuk beli narkoba, atau dia bisa ngambil untuk beli narkoba, yang itu akan berbeda dengan dia yang menjadi bos mafia atau sindikat tadi gitu. Seperti itu. Oh, seperti itu Pak. Saya sebetulnya tertarik pada penjelasan Bapak terkait rehabilitasi dari pecandu narkoba tadi yang berbeda-beda, tidak bisa dipukul sama rata antara satu dan lain-lainnya. Nah, saya penasaran sebenarnya output yang diinginkan terkait dari rehabilitasi itu apa sih Pak? Kalau kita bicara soal target ya perubahan, orang dilakukan terapi dan rehabilitasi itu tidak semata-mata supaya abstinen gitu ya, abstinen tidak menggunakan narkoba gitu, tetapi lebih daripada itu. Yang paling penting di dalam kita melakukan perawatan terhadap mereka yang mengalami gangguan penggunaan zat adalah mereka bisa pulih ya. Pulih ini dalam arti adalah bisa berfungsi secara biopsikososialnya gitu. Ini yang paling penting, dan ini kadang-kadang terlupakan ya, orang hanya fokus pada soal abstinen atau berhenti menggunakan zatnya saja. Ini yang paradigma ini yang tentu saja harus dirubah ya. Yang output yang paling penting, outcome-nya yang paling penting adalah bagaimana dia bisa berfungsi sebagai manusia ya, sebagaimana orang lain, baik itu secara bio, psiko, sosio, dan juga mungkin kultural gitu ya. Artinya tadi orang kalau sudah mengalami gangguan penggunaan zat ya, substance use disorder ya, apalagi yang berat gitu, dia akan banyak terganggu dari segi perilaku, dari segi misalnya tadi sosial ekonomi gitu ya, misalnya tadinya bekerja jadi kehilangan pekerjaan, nggak punya penghasilan, kemudian akhirnya berbuat kejahatan dan seterusnya. Nah, ini yang harus kita kembalikan, bagaimana supaya dia bisa berfungsi di dalam masyarakat kita dengan produktif ya, bisa pulih dengan produktif ya, tidak semata-mata hanya memikirkan soal abstinen gitu ya. Ada orang-orang yang bisa abstinen sama sekali, tetapi ada juga orang-orang yang sama sekali atau belum bisa ya total abstinen seperti itu ya. Misalnya terutama adalah pada orang-orang dengan misalnya adalah kecanduan opioid gitu ya, kecanduan opioid. Nah, di dalam treatment opioid itu juga ada penggunaan medikasi, penggunaan obat-obatan dalam rangka untuk memfasilitasi mereka yang tidak bisa totally abstinen gitu. Artinya kemudian merubah penyalahgunaan opioid yang ilegal ya seperti heroin kepada opioid yang legal seperti metadon maupun buprenorfin ya. Ini sama halnya ketika mereka mengalami gangguan atau penyakit ya yang sifatnya adalah kronis ya, karena narkoba ini, gangguan akibat narkoba ini juga suatu disease yang sifatnya adalah kronik dan juga kambuhan ya, relapsing seperti itu. Sama kayak orang dengan diabetes, sama kayak orang dengan hipertensi. Hipertensinya tetap ada gitu ya, tetapi terkontrol dengan obat-obatan. Nah, ini pada orang-orang yang mengalami kondisi seperti itu ya, ini yang kemudian mereka ditreatment misalnya tadi dengan menggunakan metadon ya, buprenorfin ya, dan lain sebagainya. Nah, ini masyarakat perlu tahu ya bahwa treatment, terapi, dan rehabilitasi ini tadi tidak semata-mata untuk supaya orang ini bisa abstinen, tetapi lebih kepada tidak hanya abstinen, tapi lebih kepada bagaimana kemudian mereka bisa berfungsi sebagai manusia seutuhnya, kembali ke tengah keluarga, dan berperan di masyarakat sebagaimana orang lain. Itu yang paling penting. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk yang terakhir Pak, ini bagaimana sih Pak
kewaspadaan dari pemerintah ini antar pengguna dan pengedar lebih banyak diwaspadai yang mana Pak dari pemerintah? Iya, semuanya dua-duanya berjalan seiring dan sejalan gitu ya. Artinya pemerintah tidak hanya fokus kepada istilahnya penegakan hukum ya kepada mereka-mereka yang terlibat di dalam jaringan peredaran, tetapi juga memberikan akses terapi dan rehabilitasi kepada mereka-mereka yang mengalami gangguan penggunaan zat ya. Semuanya berjalan beriring, jadi tidak bisa kemudian misalnya harus penegakannya doang yang jalan gitu ya, supply reduction-nya aja yang jalan sementara demand reduction-nya nggak jalan, enggak. Tapi dua-duanya ini berjalan seiring gitu. Supply reduction-nya jalan, demand reduction-nya jalan ya. Program pencegahan jalan, program pemberdayaannya masyarakat jalan, program rehabilitasinya itu juga jalan ya. Dan di Indonesia sendiri treatment atau terapi dan rehabilitasi itu kemudian dilakukan oleh beberapa lembaga ya, Kementerian Kesehatan ya, kemudian juga Kementerian Sosial dan juga Badan Narkotika Nasional gitu ya. Ada di Kementerian Kesehatan yang termasuk institusi pelayanan wajib lapor itu ada lebih daripada 700 tempat ya. Di Kementerian Sosial ada kurang lebih hampir 300 hampir 200 atau 300 tempat gitu ya yang bisa diakses oleh masyarakat di seluruh Indonesia gitu. Dan tentu memang saat ini ada keterbatasan ya, kalau misalnya masyarakat mau mengakses terapi dan rehabilitasi ya, diantaranya adalah dari segi pembiayaan ya, yang dimana ini masih belum tercover di dalam jaminan kesehatan nasional ya, masih pembiayaan itu masih terpisah-pisah di Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, kemudian juga di Badan Narkotika Nasional seperti itu. Dan kemudian sekarang ini misalnya seperti di BNN kemudian menginisiasi bagaimana supaya masyarakat ini bisa mengakses ya. Jadi untuk menjembatani akses itu supaya bisa tetap terjamin gitu ya, masyarakat bisa mengakses layanan tersebut ya, yaitu dengan menyelenggarakan program atau intervensi yang basisnya adalah masyarakat ya, sifatnya adalah community based ya, pendekatan community based treatment ya, itu sekarang sedang digalakkan ya oleh BNN ya, dengan intervensi berbasis masyarakat dan juga Kemensos ya. Nah ini program ini kemudian mengajak ya masyarakat itu juga untuk berperan aktif ya, tidak hanya dari segi istilahnya mencegah gitu, tapi bagaimana kemudian ketika ada anggota masyarakat ya yang kemudian mengalami gangguan penyalahgunaan zat ya, mereka tetap bisa terlayani, bisa dirangkul ya untuk kemudian menjalani suatu treatment ya. Ini ibaratnya adalah kayak posyandu gitu ya. Posyandu itu adalah suatu bentuk community based approach gitu ya, di mana kegiatan tersebut dilakukan oleh masyarakat ya, untuk masyarakat gitu ya, dan kembali lagi kepada masyarakat gitu. Nah ini yang sedang digalakkan ya, terutama di Badan Narkotika Nasional. Jadi semua pendekatan tadi harus bisa berjalan seiring dan sejalan ya, tidak bisa kemudian dipisah-pisahkan nih, supply reduction saja yang dikedepankan sementara demand reduction-nya di belakangin gitu ya, atau demand reduction-nya saja yang kemudian dikedepankan, supply reduction-nya kemudian tidak diatasi. Semuanya harus seimbang, berjalan seiring seperti itu. Dari Bapak Hari sendiri nih, ada tips untuk mencegah khususnya remaja ya Pak, mencegah untuk tidak mendekati obat-obatan narkotika sendiri Pak, dan juga tips bagi pengguna yang mungkin saat ini tengah mengonsumsi obat-obatan tersebut dan ingin berhenti Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak tips dan trik bagi teman-teman ya, terutama kalangan remaja yang kemudian ingin terhindar ya dari gangguan penyalahgunaan zat ya. Pertama adalah harus memahami bahwa ketika kita ingin melakukan sesuatu atau mencoba sesuatu itu harus dipikirkan masak-masak gitu ya. Artinya seringkali remaja itu kemudian karena peer pressure, karena tekanan rekan sebaya, seringkali tidak mau kemudian berpikir jernih gitu. Bentuk
bentuk respon yang diberikan adalah respon yang reaktif gitu, karena tadi ada tekanan dari teman-teman sebayanya ya, kemudian dia reaktif, oh ya udah nggak ada masalah deh sekali doang gitu ya. Tapi ketika kita tadi ya diajak ada tekanan rekan sebaya ya, kita harus mencari tahu gitu ya, atau memahami apa sih yang diberikan itu, apakah ada efek bagus atau efek menguntungkan kalau kita menggunakan tersebut, apakah ada efek samping yang negatif kalau kita menggunakan hal tersebut, lebih besar mana efeknya, yang positif ataukah yang negatif gitu. Ini harus ditanamkan ya, sikap kritis ya seperti ini. Kemudian yang kedua adalah kita harus mampu bersikap asertif ya, mengungkapkan apa yang menjadi pikiran dan perasaan kita. Kalau kita memang melihat bahwa hal itu tidak baik untuk kita harus berani bilang ya, meskipun itu adalah teman kita sendiri ya. Dan penekanan ketika kita tadi ya menolak gitu ya, gunakanlah misalnya dengan iMessage ya. iMessage itu adalah pesan dengan penekanan kepada keakuan kita, artinya saya atau I gitu ya. Tadi misalnya nggak suka, bilang. Kalau kadang-kadang kita kan nggak suka kan bilang, oh nggak mau gitu ya, nggak ada penekanan. Tapi kalau kita bisa bilang ada sayanya di depan tadi ya, saya nggak mau menggunakan hal tersebut karena itu nggak baik untuk saya gitu ya. Ada penggunaan sayanya tadi ya, itu akan lebih efektif ya dibandingkan kemudian tadi kita nggak pakai iMessage ya. Yang kedua adalah mencari sumber-sumber yang benar gitu. Kadang-kadang para remaja ini tidak mendapatkan sumber atau tidak mencari sumber yang tepat gitu, sehingga kemudian dia terjebak pada situasi yang akhirnya dia memutuskan untuk menggunakan narkoba gitu ya. Carilah sumber-sumber informasi yang tepat gitu. Misalnya ya pada kasus soal ganja gitu, ganja itu ada manfaatnya, tapi juga ada mungkin efek sampingnya ketika kemudian digunakan oleh para remaja. Nah, kalau tidak mendapatkan informasi yang tepat, maka dia akan cenderung untuk membenarkan bahwa ini memang bermanfaat gitu, tetapi tidak melihat efek samping yang bisa terjadi gitu, yang pada akhirnya kemudian menggunakan ganja tersebut gitu tanpa berpikir tentang risk and benefitnya. Ini yang harus kita perhatikan ya. Kita bisa melihat ya website resmi ya, misalnya seperti NIDA, National Institute on Drug Abuse ya, yang bisa kita akses ya untuk bisa mendapatkan informasi yang valid. Kemudian untuk teman-teman yang kemudian mengalami gangguan penggunaan zat ya, tentu saja ketika ingin berhenti dari penggunaan zat tersebut, pertama adalah membulatkan tekad bahwa semua yang dilakukan adalah demi kebaikan kita sendiri gitu ya. Kemudian harus berani ya mengakses layanan terapi dan rehabilitasi. Memang ada orang-orang yang bisa berhenti dengan sendirinya, tapi biasanya mereka punya support system yang bagus gitu. Tapi kalau kita tidak punya support system yang bagus, jangan khawatir ya, kita bisa mengakses layanan terapi dan rehabilitasi yang saat ini banyak sekali tersebar di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana kemudian setelah kita mendapatkan layanan, kita berupaya untuk supaya tidak kambuh ya. Program pencegahan kekambuhan ya itu juga harus diikutin. Bagaimana kita membreakdown ya ketika ada trigger yang memicu atau mengingatkan kita pada pemakaian kita dahulu ya, kita harus ngapain, strateginya harus seperti apa. Nah, relapse prevention, pencegahan kekambuhan ini juga harus diikuti oleh teman-teman yang kebetulan mengalami gangguan penggunaan zat, supaya mereka tidak kembali menggunakan narkoba dan pada akhirnya bisa pulih produktif ya, bisa recovery, bisa berfungsi secara biopsikososial seperti yang diharapkan dari program terapi dan rehabilitasi tadi. Barangkali seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas penjelasannya yang sangat bermanfaat bagi kami. Ya, semoga bermanfaat ya untuk semuanya, dan ya masyarakat kita atau anak-anak remaja, teman-teman kita bisa terhindar dari penyalahgunaan zat, dan bagi mereka yang sudah terlanjur bisa berhenti dan bisa pulih seperti sedia kala. Terima kasih Pak. Selamat sore Bapak.
Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang lain, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di tengah pandemi ini ya. Selalu menerapkan protokol new normal dan jangan lupa untuk terus mengikuti info-info menarik yang ada di official account ISMKMI. Dah semuanya.